dan selamat datang di acara Operasi Teknologi Modifikasi Cuaca dalam rangka siaga darurat kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Sumatera Selatan dan Jambi tahun 2020. Banggakan teman-teman juga dari KLHK, Pak Besar, Pak Direktur KLHK, selamat datang Pak. Nanti kepala TMC, Pak Tris ya, selamat datang. Implementasi TMC kita laksanakan TMC itu Impres nomor 3 tahun 2020 isinya memerintahkan kepada kepala BPBD untuk melakukan operasi modifikasi cuaca dari BNPB. Kita sudah bekerja sama dengan BNPB dalam penanganan bencana hidrometeorologi di Indonesia, termasuk banjir, karhutlah, dan tanah longsor dan lain-lain. Agustus September ini memang bulan-bulan yang rawan terjadinya hotspot maupun karhutlah. Bagian selatan, Muara Enim bagian barat, Prabu Muni bagian barat, Lahat, Pagar Alam, Oko bagian barat. Jadi kebanyakan wilayah barat Pak yang curahnya agak tinggi. Aman kita. Hari tanpa hujan dengan kriteria menengah terjadi sebagian Banyuasin, Palembang, Oganilir, Oki, sedangkan Indralaya. Dan hal penelitian pesawat dan juga BPBD untuk melakukan operasi TMC sebagai upaya tindakan preventif dalam pencegahan terjadinya karhutlah. Dan ini sudah berjalan. Saya pikir ini juga bagian dari implementasi Impres nomor 3 tahun 2020. Kita bekerja bersama-sama, kita hadir di Tapak melalui kegiatan dengan sinergitas. Sudah hampir semua. Operasi TMC ini tidak lepas dari informasi dan rekomendasi dari BMKG. Ibu Menteri secara intensif itu bicara dengan Polri, Pak Amam juga dari BPBD, termasuk Pak Doni, Pak. Beberapa minggu lalu kami langsung ketemu Pak Doni di ruangan beliau, dan beliau sangat mendukung itu. Dan ada kegiatan yang kita gagas bicara. Pak Iliansa, terima kasih atas nama Pemda, salam hormat kami buat Pak Gubernur. Di sini sudah kelihatan Satgas Karhutlah sudah bekerja dengan baik, termasuk dari dan Lanut, Pak Lian, atas dukungan semua pihak untuk terlaksananya ini. Tadi Pak Trisno sudah menyampaikan hasil dari TMC. Jadi di Riau untuk tahun ini saya mengikuti, di Riau memang BPBD dengan BNPB yang bulan Maret, 15 Maret sampai 1 April, tanggal 11 Mei sampai tanggal 30, dan dilanjut di sini tanggal 1 Juni sampai tanggal 19, itu memang diinisiasi KLHK dengan menggandeng mitra-mitra kerja di kementerian. Tapi untuk ini sejak tanggal 24 lalu di Riau sampai nanti di Kaltara, itu semua pemberian didukung penuh dari BNPB, maaf. Inilah membuktikan kita bekerja bersinergi, kita melepas sekat-sekat egoisme sektoral untuk kebaikan bangsa dan negara ini dan dirasakan masyarakat. Mungkin saya usul Pak Iriansa ke depan. Kemarin kami lewat di Indralaya dan melakukan pemadaman dengan teman-teman. Itu kayaknya lahan terlantar, dan pemiliknya, Pak. Kita tidak tahu siapa, tapi nanti ada teman-teman, ada satgas yang menangani penegakan hukumnya. Kegiatan ini kan launching TMC untuk Sumatera Selatan dan Jambi. Ini yang kedua kali ya. Tanggal 1 Juni lalu KLHK bersama mitra kerja dan BMKG, BPBD, termasuk Pemda melakukan operasi yang itu membawa hasil signifikan. Jadi kegiatan TMC ini sekali lagi kami sampaikan adalah upaya rekayasa untuk memperpanjang hari hujan. Dari hasil evaluasi periode lalu, bahwa dari curah hujan prediksi BMKG itu 82,8 mm. Tapi hasil dari TMC itu hasilnya 118
mm, itu berarti terjadi peningkatan sekitar 29,8%. Kalau kita bandingkan dengan historical dari prediksi curah hujan yang dirilis oleh BMKG 2009 sampai 2019 tercatat 91,3. Ini hasil intervensi TMC itu juga di atas itu ada peningkatan sekitar 22%. Jadi dari hasil ini sebagaimana arahan Bapak Presiden di dalam rakor Karhutlah di Istana tanggal 6 Februari lalu, semua instansi itu sudah punya tanggung jawab, dan dengan terbitnya Inpres nomor 3 tahun 2020 itu akan semakin meningkatkan sinergitas dan akselerasi kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah untuk melakukan upaya sedini mungkin di dalam pencegahan, baik di dalam pemadaman. Api sekecil apapun harus segera dipadamkan. Khusus untuk daerah Sumsel sudah berjalan dengan baik dengan dukungan semua pihak, termasuk dari Pak Gubernur, Pak Panglima, Pak Kapolda, Pak Danlanut, dan semua instansi yang terlibat. Jadi operasi ini adalah didasarkan atas kajian ilmiah. Memperpanjang curah hujan, diharapkan dengan hujan yang turun akan membasahi gambut. Kalau gambut itu kering, itu kan bahaya. Kalau kena api saja, itu akan susah memadamkan. Sehingga kita harapkan itu membasahi gambut dan juga persediaan air. Kalau nanti terjadi misalnya kejadian Karhutlah, ada sumber air yang bisa digunakan untuk memadamkan. Jadi inilah bukti kehadiran negara dari berbagai kelembagaan atau kementerian hadir untuk mengatasi bahaya bencana asap ini. Pak, jadi analisa ilmiahnya Sumsel bisa dilakukan TMC dalam waktu dekat ya, Pak? Justru mulai hari ini akan di-launching. Kurang lebih. Sampai kapan, Pak? Tadi saya sampaikan kalau di rencana sampai 30 hari. Nah, ini dalam waktu dekat ini kita juga akan melakukan di wilayah Kalimantan. Dan ini kan dukungan penuh, masalah pesawat didukung oleh Pak Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan Udara. Jadi ini kelihatan sinergitas untuk kebaikan bangsa dan negara. Pak, tadi ada rencana katanya pemindahan ke Kalimantan Barat. Itu Pak? sedang kita kaji mana yang lebih efisien. Karena kita juga berkoordinasi dengan, karena home base-nya pesawat KASA ini kan di Lanut Abdullah Malang. Kalau nanti misalnya dalam beberapa hari, karena satu pesawat lagi sedang dalam maintenance, kalau itu langsung kirim ke Kalbar, ini tetap jalan. Ya itu tadi yang saya sampaikan yang bulan Juni lalu kan secara signifikan mengurangi terjadinya hotspot. Jangan salah ya, hotspot itu belum tentu menjadi fire spot. Hotspot itu adalah sesuai itunya pixel ya yang tertangkap dari satelit melalui threshold suhu tertentu. Jadi belum tentu jadi fire spot itu. Itu hanya indikasi. Makanya kalau kami di internal KLHK ada Manggala Agni, itu selalu mereka setiap pagi lakukan kalau ini ground check seperti itu ya. Pak, ini kan kemarau basah ya, Pak ya. Potensi untuk kebakaran lahan dibanding tahun lalu bagaimana, Pak? Kalau dibandingkan dengan prediksi, memang musim kemarau tahun ini tidak sekering tahun lalu. Ini ada unsur positifnya. Berarti kalau kejadian itu kebakaran mungkin akan berkurang. Tapi kita tidak boleh juga terlalu ini karena semua kan yang di atas. Tapi itu sebagai dasar ilmiah kita melakukan langkah-langkah operasional ke depan. Kalau kita bandingkan secara nasional, luas kebakaran hutan dan lahan yang kami melakukan perhitungan berdasarkan ilmiah juga. Satelit 8 yang terbaru itu, dan itu dengan 8, luasnya itu berkurang 52%. Yang terbakar periode Januari-Juli 2019 dibandingkan dengan Januari sampai dengan Juli 2020 berkurang 2%. Nah inilah sebagai langkah-langkah upaya tindakan-tindakan secara dini itu early detection, early suppression. Jadi itu yang kita lakukan. Ini semua lembaga itu sudah mulai bergerak. Tadi saya sampaikan, kalau pimpinan kita, Ibu Menteri dengan Kepala BMKG, Kepala BPPT, Pak Panglima sudah solid. Nah itu yang kita ingin. Masa kita yang di bawah-bawah ini tidak solid.